Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi hari ini. Di kesempatan kali ini saya tidak masak ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman yang tidak mendukung channel saya pun juga saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang sudah sengaja menonton video saya ataupun yang tidak sengaja menonton video saya ucapkan terima kasih banyak. Rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin bermanfaat untuk teman-teman semua atau saudara teman-teman semua, ataupun teman-teman sendiri ataupun orang lain, karena kita ini beramal itu tidak harus dengan harta ataupun tenaga yang kuat ya teman-teman, tidak harus harta banyak ataupun tenaga yang kuat. Nah, apa tipsnya yang akan saya bagikan kepada teman-teman? Di sini saya mempunyai daun kenikir ya teman-teman. Daun kenikir ini sudah saya simpan beberapa hari. Lagian saya sangat susah untuk mendapatkan daun kenikir ini karena saya tidak ada waktu. Jadi saya simpan dulu ya teman-teman. Nah, ini daun kenikir, kita ambil sedikit saja. Di sini saya ada 10 pang daun kenikir ya teman-teman. Ini manfaatnya adalah untuk mengobati penyakit gejala ambeien. Bagaimana caranya? Caranya ikuti video selanjutnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe ya, silahkan di like, silahkan di subscribe, dan di share ya teman-teman. Di share untuk teman-temannya ya, bagi yang membutuhkan. Kalaupun tidak di share, kalaupun ada temannya yang sakit ya, kasihan ya, dikasih tahu saja bahwa obatnya seperti ini. Caranya yuk ikuti video seterusnya. 10 pang daun kenikir ya teman-teman, ini untuk mengobati gejala penyakit ambeien. Ini yang untuk gejala, karena di sini saya akan menjelaskan 3 tahap. Pertama untuk gejala, kedua untuk yang sudah sakit, ketiga untuk yang sudah parah ya teman-teman. Simak terus videonya. 10 pang daun kenikir untuk gejala sisihkan dulu ya teman-teman. Kemudian kita ambil lagi 10 pang, pisahkan. Nah, di sini saya ada daun kemangi ya teman-teman. Di sini saya akan mengambilnya 5 pang. Dan yang ini 10 pang daun kenikir dipadu dengan 5 pang daun kemangi ya. Ini dijadikan satu. Ini untuk yang sudah sakit ya teman-teman. Kalau yang tadi itu gejala, yang ini sudah sakit ya. Sekarang kita sisihkan dulu. Sekarang yang ketiga ya teman-teman, ini di sini saya ada 10 pang daun kenikir. Ini untuk contoh saja ya teman-teman. Pangnya semakin sedikit ya, karena saya sangat susah mendapatkan bahan. Nah, ini ada 10 pang. Kemudian tambahin 3 pang daun kemangi. Nah, jadikan satu. Ini di tahap yang ketiga. Kemudian di sini saya ada 10 lembar daun sirsak ya teman-teman. Karena di sini saya sangat susah mendapatkan daun sirsak yang segar. Jadi untuk contoh saja di sini saya ada daun sirsak yang kering ya teman-teman. Untuk teman-teman usahakan menggunakan dedaunan yang masih segar. Nah, jadikan satu dengan daun kemangi dan daun kenikir. Ini untuk tahap yang ketiga. Kemudian di sini saya ada daun salam ya teman-teman. Gunakan 10 lembar daun salam.
Karena di sini saya sangat susah untuk mendapatkan daun salam yang segar. Jadi di sini saya mendapatkan menggunakan daun salam yang kering. Untuk teman-teman usahakan menggunakan dedaunan yang segar ya. Nah, ini untuk tahap ketiga, jadikan satu. Nah, ini teman-teman untuk tahap ketiga ya, ini penyakit ambeien yang sudah parah ya. Di sini ada 4 macam dedaunan, ada daun kenikir, daun kemangi, daun salam, dan daun sirsak. Jadikan satu, kemudian ikuti terus bagaimana cara mengolahnya supaya menjadi obat ya teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk daun kenikir rendam dengan air, tambahkan sedikit garam ya atau secukupnya saja. Ini seperti merendam sayur ya teman-teman. Nah, kemudian diaduk-aduk biar garam larut bersama air, rendam kurang lebih 10 menit saja. Dan maaf ya teman-teman, untuk daun kenikir saya menggunakan tidak seberapa bagus. Untuk teman-teman gunakan yang lebih bagus ya, karena di sini saya untuk contoh saja. Kemudian gunakan 1 gelas air ya teman-teman, masukkan ke dalam panci untuk merebus, kemudian taruh masuk daun kenikir, kemudian tutup, buka api, biarkan air mendidih dulu. Nah, ini teman-teman kayaknya sudah mendidih. Sekarang kita lihat. Nah, ini sudah mendidih ya, sudah berubah warna. Biarkan agak mendidih. Nah, ini teman-teman sudah itu ya, sudah mendidih beberapa menit ya. Warna juga sudah berubah. Kalaupun kenikirnya masih segar, warna akan bagus ya teman-teman. Usahakan teman-teman menggunakan daun kenikir yang masih bagus ya. Sekarang kita matikan api saja, kemudian disaring, taruh di dalam gelas ya. Nah, seperti ini jadinya ya teman-teman. Kemudian untuk cara yang kedua, taruh air 1 gelas, tambahin lagi 1 gelas lagi. Ini air dingin biasa ya teman-teman, bukan air dingin dari es, bukan air dingin yang dari kulkas ya, bukan es. Nah, seperti ini, buka api, kemudian masukkan daun kenikir dan daun kemangi. Nah, begini saja, lalu tutup ya teman-teman, biarkan air mendidih dulu. Nah, ini teman-teman air sudah mendidih ya, mendidih, tutup saja. Nah, masak kurang lebih tidak dimenitin ya teman-teman, dilihat saja air 2 gelas masak menjadi 1 gelas air ya. Nah, begitu caranya. Ini saya rasa kurang lebih ya, kurang lebih selesai. Nah, kita matikan api ya teman-teman. Nah, itu siapkan gelas. Nah, ini bekasnya tadi, tidak apa-apa ya. Kemudian saring ya. Ini warna airnya tidak begitu tua ya, kurang begitu tua, karena ini saya kurang begitu lama ya teman-teman. Ini untuk contoh saja. Nah, seperti ini. Baunya harum ya teman-teman, baunya harum daun kemangi dan daun kenikir. Ini tahap yang kedua. Kita kasih tanda daun kemangi masuk ya teman-teman. Ini daun kemangi dimasukkan saja untuk tanda ya, untuk contoh. Kemudian tahap yang ketiga ya teman-teman, siapkan panci, tambahkan air ya. Ini masih 1 gelas, tambahkan 1 gelas lagi, kemudian taruh masuk 4 macam daun yang sudah dicuci bersih, lalu buka api, kemudian tutup ya teman-teman, biarkan air mendidih.
Nah, ini air sudah mendidih teman-teman, kita buka ya. Nah, ini air juga sudah berubah warna ya teman-teman. Kalau daunnya semuanya seger, warna akan bagus dan lebih tua ya. Jangan lupa di sini air 2 gelas direbus air menjadi 1 gelas ya teman-teman. Ini untuk contoh saya begini saja, langsung saya angkat ya teman-teman. Siapkan penyaringan, disaring. Nah, ini untuk yang tahap ketiga ya teman-teman. Kita kasih tanda daun salam masuk. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, di sini saya sudah ada 3 gelas. Nah, yang satu ini untuk tahap pertama ya, yang masih gejala. Ini daun kenikir saja. Tadi cara merebusnya. Ini diminum 1 hari 2 kali setelah makan ya teman-teman. Pagi setelah makan 1 gelas, malam setelah makan menjelang tidur juga 1 gelas. Minum selama 3 hari ya teman-teman. Kemudian yang tahap kedua ya teman-teman, di sini ada 1 gelas. Ini tadi rebusan daun kemangi dan daun kenikir dipadu menjadi 1, 2 macam daun. Nah, ini yang sudah sakit ya, yang bisa dikatakan bukan gejala lagi. Ini minum juga 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan ya, setelah makan minum 1 gelas, dan kemudian malam setelah makan malam menjelang tidur minum juga 1 gelas. Kemudian tahap yang ketiga, ini yang sudah sakit parah ya teman-teman. Ini di sini ada 1 gelas. Ini rebusan 4 macam daun ya, daun kemangi, daun kenikir, daun sirsak, dan daun salam. Ini minumnya juga sama ya teman-teman, 1 gelas untuk pagi setelah makan, dan 1 gelas lagi untuk malam ya. Untuk malam setelah makan menjelang tidur minum 1 gelas. Nah, itu tadi bagaimana semua caranya ya teman-teman. Cara yang gampang, yang mudah. Untuk bahan di Indonesia juga mudah dicari. Nah, sekarang untuk apa yang tidak boleh dimakan, apa yang tidak boleh diminum. Nah, ini harus diperhatikan ya teman-teman. Untuk makanan yang tidak boleh dimakan adalah pedas, makanan pedas ya teman-teman. Kemudian bumbu ya, bumbu yang mengandung pedas seperti merica, jahe, kencur, itu juga tidak boleh ya teman-teman. Makan makanan yang dingin ya, ataupun makanan yang terlalu panas. Jadi teman-teman dianjurkan makan makanan yang hangat-hangat kuku. Kemudian tape, di sini juga dianjurkan tidak boleh makan tape ya teman-teman, karena tape itu juga panas. Kemudian untuk minuman tidak boleh minum minuman yang beralkohol, tidak boleh minum air es ya atau air dingin, dan tidak boleh minum air panas. Kopi juga tidak boleh ya teman-teman. Nah, itu saja yang harus diperhatikan ya untuk makanan, apa yang tidak boleh dimakan, untuk minuman apa yang tidak boleh diminum. Kalau teman-teman bertanya ya, saya sudah minum ramuan ini selama 3 hari, kenapa belum sembuh? Nah, jawabannya adalah kemungkinan besar di dalam tubuh teman-teman ada penyakit lain ya, ada komplikasi lain, atau mungkin jantung, mah, atau penyakit lambung. Nah, itu sudah dinamakan komplikasi. Jadi bagi yang tubuh normal saja dalam jangka waktu 3 hari dijamin sembuh ya teman-teman. Kalaupun belum sembuh, dicoba untuk 15 hari. Kalaupun 15 hari belum sembuh, segeralah cek dokter, ada apa di dalam tubuh.
teman-teman, ada penyakit lain apa? Nah, di sana nanti akan diketahui ya teman-teman. Kemudian kalau teman-teman bertanya minum ramuan ini boleh tidak minum obat dari dokter? Boleh saja ya teman-teman, tapi dikasih jarak. Karena apa? Karena ramuan ini adalah obat-obatan yang alami, yang tidak berisiko untuk organ tubuh lain ya. Dan karena dikasih jarak, untuk obat dari dokter itu sedikit banyak ada bahan kimianya ya teman-teman, jadi tidak boleh atau tidak dianjurkan minum bersamaan. Kalau minum bersamaan, kenapa? Nanti teman-teman akan mempunyai penyakit komplikasi ya, atau penyakit lainnya akan datang. Nah, seperti itu penjelasannya. Dan untuk obat ya pastinya ada dosisnya ya, ada dosis tinggi ataupun dosis rendah. Ada dosis rendah yang 500, ada dosis tinggi yang sampai 1000 lebih ya teman-teman. Jadi untuk minum obat itu harus hati-hati. Sekarang kita tidak apa-apa ya, aku minum obat bersamaan, tetap saja tidak apa-apa, tetap saja sehat. Tapi gejala itu bukan sekarang ya teman-teman, gejala itu adalah beberapa tahun yang akan datang, mungkin 5 tahun yang akan datang, atau mungkin 10 tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Nah, seperti itu penjelasannya. Yang jelas untuk teman-teman, hati-hati ya, jaga kesehatan agar kita tetap sehat dan kita akan senang, akan gembira ya, hidup sehat. Jaga kebersihan juga, karena bersih itu juga pangkal kesehatan. Jaga pola makan juga ya teman-teman. Nah, itu saja tips dari saya ya teman-teman. Saya tidak akan membagikan tips yang palsu ya, yang abal-abal. Untuk teman-teman silahkan dicoba saja ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.